Halo penggemar serial Bepanah Antv dimanapun kalian berada. Di malam itu Aditya memasuki kantor. Nampak ada yang jatuh di dekatnya. Adit mengambil botol minum dan duduk di sofa. Dia terbayang akan kenangan bersama Puja di saat melihat indahnya bulan. Nah, bagaimanakah adegan selanjutnya? Bagi kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan bel notifikasinya. Tujuannya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Seketika rasa sayang berubah jadi benci saat teringat oleh Iyas. Dia lalu memecahkan kaca. Joya kaget. Dia mengambil pisau dari tasnya untuk membela diri. Lampu mulai mati. Joya nampak semakin takut. Dia menyalakan lampu dari HP-nya. Joya mendengar ada yang berjalan ke kamar kecil. Dia mencari dari mana dan siapa yang ada di ruangan tersebut. Pelan-pelan Joya mencari asal suara tersebut. Adit mencuci tangannya. Saat dia akan keluar, Joya mengunci pintu kamar kecil dari luar. Adit mabuk dan bertanya-tanya mengapa pintu bisa terkunci. Lalu Aditya mendobrak pintu itu dan berkali-kali pintu itu didorong olehnya. Saat pintu terbuka, Joya terjatuh dengan Adit berada di atasnya. Sinar lampu menyinari wajah mereka. Sejenak mereka saling menatap. Joya merasa kesakitan, mereka pun berdiri. Aditya berjalan ke aula sementara Joya bertanya, apakah dia sudah gila berkeliaran di kantor saat ini. Aditya berpendapat dengan Joya bahwa ini adalah kantornya. Kemudian dia mengolok-olok pisau yang dipegang untuk perlindungannya. Aditya lalu duduk di kursi dengan wajah tertutup dan tertidur, sementara Joya melihat sekelilingnya. Di adegan lain pukul menunjukkan 1:30 malam. Nur berusaha keras membaca majalah di meja restoran. Arjun akhirnya mengambil majalah dan bertanya tentang kebenaran. Dia mempertanyakan mengapa dia berbohong hari itu. Nur pura-pura tidak ingat. Lalu Arjun mengatakan, kenapa kamu memberinya alamat yang salah? Nur mengatakan dia seorang turis dan memberinya alamat di peta telepon. Nur kemudian meluruskan majalah yang diposisikan untuk dibacanya. Di tengah gelap, Aditya menyanyikan lagu. Joya meminta sedikit perdamaian untuk malam ini. Aditya mengenang teman terbaiknya di sekolah. Puja adalah teman terbaiknya. Aditya mulai minum lagi. Joya menghentikannya karena Aditya sudah mabuk. Aditya melarang dia menjadi istri baginya. Lalu Joya menjawab, dia tidak akan menikahinya, bahkan jika dia adalah orang terakhir di dunia. Aditya memecahkan kaca di lantai dan datang untuk mendekatinya. Dia mengatakan istrinya mengkhianatinya, jadi itu adalah kesalahannya. Demikian juga suamimu mengkhianatimu. Lalu Joya menampar Aditya dan berjalan keluar dari kantor. Joya berjalan di seberang jalan ketika sekelompok pria muda dan berlari ke arahnya. Joya menyembunyikan dirinya di belakang mobil, tetapi geng itu memecahkan kaca mobil. Mereka merasakan seseorang ada di belakang mobil dan bergerak dengan tongkat yang dipegang di tangannya. Joya tidak di sana ketika mereka sampai di depan. Aditya telah mengisi wajahnya erat-erat dengan tangan dan berjanji untuk tidak membiarkannya terluka. Joya teringat masa lalunya ketika Iyas memeluknya saat dia akan jatuh dari rak. Dia berjanji untuk tidak pernah membiarkannya jatuh. Cengkraman Aditya hilang di mulutnya sementara itu geng telah pergi. Ketika mereka masuk ke kantor, Aditya meminta Joya untuk bersantai. Kita harus di sini sampai situasinya tenang. Joya meminta maaf kepada Aditya karena dia benar-benar takut gelap. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian. Aditya tersenyum lemah saat Joya pergi untuk mencari lilin. Aditya membantunya membakar lilin di kantor, lalu memperhatikan tatapan Joya padanya. Dia bertanya apa yang terjadi. Joya mengatakan, aku tidak pernah bertemu seorang sepertimu. Aditya tersenyum.
Aditya menyarankan Joya untuk tidur di sofa, sementara dia akan beristirahat di atas karpet. Joya berbaring dan mengatakan Aditya berada di luar pemahaman. Dia melakukan sesuatu yang benar padanya. Setiap kali dia mengharapkan yang lebih buruk darinya, Aditya memintanya untuk tidur beberapa saat dan juga berbaring. Keduanya memutar sisi. Mereka tidak bisa tidur. Joya bertanya, "Mengapa kamu gelisah?" Aditya mengatakan untuk berhenti bergerak. Joya mengembalikan sisi tubuhnya dan mengatakan bahwa aku tidak bisa tidur malam ini. Aditya pun membalas dengan perkataan yang sama. Pagi itu, Joya bangun dan menemukan Aditya terganggu oleh sinar matahari yang menyambar di wajahnya. Joya meneruskan kain sarinya untuk membuat bayangan menutupi wajahnya. Joya kemudian membungkuk untuk melindungi Adit dari pecahan kaca dari bawah tangannya. Aditya yang tak sadarkan diri kemudian memegang tangan Joya, lalu bernyanyi. Aditya mendekatkan tangan ke dadanya, dan ketika Joya mencoba menariknya, seketika Aditya bangun dari tidurnya lalu terkaget. Nah, itu dia sinopsis Bepana. Jangan lewatkan film selengkapnya hanya di Antv. Sampai jumpa.